Waalaikumsalam warahmatullahi Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak, saudara, masih semangat? Alhamdulillah. Untuk bisa menjadi orang baik banyak yang kita bisa lakukan. Satu di antaranya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu terus-menerus. Lisan digunakan zikir kepada Allah, hati digunakan zikir kepada Allah, anggota badan ini digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ketiga-tiganya, zikir secara lisan diucap, zikir dengan hati ini digunakan untuk mengingat Allah, menyebut asma Allah, betapapun tidak terucap dalam lisan. Seluruh anggota badan ini kita hadirkan dalam majelis-majelis kebaikan. Itu semua adalah merupakan zikrullah yang terbaik. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau merangkum hikmah dan efek positif daripada mereka orang yang banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, kata beliau, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhaddibul akhlak, maka akhlak yang buruk-buruk dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda punya perilaku yang tidak baik, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku yang tidak baik itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada karakter Anda yang kurang baik, katakanlah mungkin suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini sulit untuk menahan tidak berucap sesuatu yang kasar, maka sesungguhnya gunakan lisan itu berzikir kepada Allah, hadirkan diri ini untuk mengingat Allah terus, insya Allah dengan sendirinya itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda punya anak dua. Cek. Anda punya anak dua. Yang satu disekolahkan di SMP, yang satu disekolahkan katakanlah di pesantren. Itu pulang sama-sama liburan, pasti akan berbeda, perilakunya akan berbeda. Tidak hanya diberikan pelajaran yang sama, tetapi yang satu tidak banyak diajar untuk berzikir kepada Allah. Yang di pesantren terus 24 jam di pesantren itu dilakukan, anak ini berzikir kepada Allah, dipandu kiainya, dipandu ustadz-ustadznya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah untuk bisa tampil di depan orang tua, berbeda rasanya. Yang satu masya Allah santun, yang satu tawadhu, yang satu berakhlak, yang satunya bisa jadi berakhlak tapi tidak sebaik ketika yang datang dari pesantren. Betul. Jadi begitu efek zikir kepada Allah yang luar biasa. Karena kalau Anda ingin mempunyai anak-anak yang berakhlak baik, mempunyai masya Allah perilaku yang baik, kirimkan anak-anak ke pesantren. Atau kalau tidak, bimbing anak-anak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu tidak bisa kita lakukan, ya tidak ada kata lain kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amal lagi, gunakan kemampuan Anda dalam finansial. Kalau ada kelebihan, sedekahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan niatan agar anak kita hatinya kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilakunya insya Allah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah dapat membersihkan daripada perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang kedua, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yuraqqiqut tiba. Watak-watak yang kasar-kasar, hati yang keras-keras itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda orang pemarah, berarti kurang zikirnya kepada Allah. Banyak orang-orang yang hanya dicekokin materi, hanya dicekokin katakanlah pelajaran, tetapi tidak diajak untuk berzikir kepada Allah secara akal cerdas, tapi hatinya kosong, ya emosian, tersinggungan, putus asaan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala,
wala tayasu, jangan engkau berputus asa. Itu kalau orang Jawa jelek banget itu. Orang putus asa itu jelek, disamakan dengan tai asu. Halo? Apa? Iya kan? Wala tai asu. Jadi orang yang putus asa itu sama dengan tai asu. Karena jangan putus asa. Iya, dapat tugas agak lebih sedikit udah dia ngambek, ya kan? Dapat masalah, masya Allah sedikit saja dia udah pulihkan, dia udah gak mau datang lagi. Kesinggung sedikit panas, kesenggol sedikit keluar api, murung sudah. Halo? Itu kurang pikirnya. Kenapa ada mudah disinggung? Karena kurang pikir. Kenapa ada menjadi orang yang memarah? Karena kurang pikir. Pikir yang banyak, maka karakter Anda akan dilembutkan oleh Allah. Maka sifat-sifat Anda akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Watak-watak Anda diperlembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditangkap Bapak Saudara. Nah, yang ketiga, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yuslihul hal, dapat memperbaiki kondisi dan keadaan. Ada masalah yang begitu luar biasa mendera kita, sedih hati ini, tidur tak bisa tidur, pikiran rontok, stres berat. Kalau sudah akal ini tidak bisa mengurai, diamkan akal ini, biarkan hati yang berbicara. Lisan kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Zat yang Maha Lembut, ultuf bina, lembutkan hati kami ya Allah. Ultuf bina ya Latif, ultuf bina ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Ulama salaf itu punya kebiasaan hingga saat ini kemudian turun-temurun dilakukan. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya dijaga oleh Allah, rezekinya dijaga oleh Allah, sehatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka punya kebiasaan diyakini dari pendahulu-pendahulunya sehari semalam 450 hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat beliau dilempar ke apinya Allah, ke apinya Namrud ya. Dilempar ke api, beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga bacaan itu mengundang daripada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu api yang dingin tetapi tidak membekukan, dingin tetapi menyelamatkan. Beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah mengalami ketenangan dalam hidup di kehidupan ini selain daripada aku saat dibakar oleh Namrud dengan bara yang luar biasa, dan aku membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ saya mendapatkan ketenangan yang tidak pernah aku dapati di dunia ini. Subhanallah. Dan kemudian kalau untuk melembutkan hati, baca ya Latif, ya Latif. Ulama-ulama salaf, orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dibacanya Asmaul Husna itu 129. Kalau mau Anda melakukan, baca ini yang sederhana saja. Ketika Anda kerja, ketika Anda istirahat, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjamin keamanan kita, yang menyelamatkan kita, yang memberi keamanan kepada kita, dan sebaik-baik yang diserahi urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Al-Latif atau Ya Latif berapa? 129. Ini yang dilakukan oleh para salaf kita, orang-orang mulia kita. Kalau di pesantren ini menjadi wiridan khas. Setiap pada tahajud anak-anak selalu baca ini. Dan saya juga sampai hari ini tidak melepaskan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil dan Ya Latif 129. Masyarul hadirin yang terakhir, ketika pentingnya orang berzikir kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjamin 3 hal tadi itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kepada Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Mu'ad, Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka, aku cinta kepadamu wahai Mu'ad. Jangan engkau tinggalkan setiap pada sholat untuk membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang diminta, ya Allah,
berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa selalu berzikir kepadamu. Ini pentingnya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Ibadah yang terbaik bila layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya ada dua menurut Qadiriyah. Yang pertama adalah dilakukan secara benar, as-shawab, melakukan secara benar bittiba'i Nabi Muhammad SAW, mengikuti, mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kita tidak diperintah dalam kehidupan ini kecuali hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjalankan ketaatan dalam syariat ini murni karena Allah, di jalan Allah, dan hanya mengharapkan ridho Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Kami tidak mengharapkan apapun kecuali yang kami lakukan hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimampukan untuk melakukan zikrullah, baik secara lisan, baik secara hati maupun secara anggota badan kita. Allahumma amin. Sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.